Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji yang ada 4 macam, yaitu Qadim al-Qadim, Qadim al-Hadis, Hadis al-Qadim, Hadis al-Hadis. Itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan seluruh alam. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tata cara ilmu santet dan cara kerja ilmu santet. Berikut hukumnya santet menurut agama Islam. Namun sebelum melanjutkan, jika konten saya ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe, lalu nyalakan tanda loncengnya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas dukungan terhadap channel ini. Baiklah, kita persingkat saja. Hukum ilmu santet menurut agama Islam adalah haram alias dilarang. Karena menurut Islam, jika membunuh orang dengan ilmu santet, dosanya sama seperti kita membunuh dengan pedang atau dengan alat dan senjata lainnya. Karena jika membunuh orang yang bukan haknya, itu hukumnya menurut Islam harus dikisos. Demikian penjelasan singkat tentang santet yang saya persingkat dari keterangan hadis. Lalu, bagaimanakah cara bekerja ilmu santet?
Di sini akan saya jelaskan di dalam kitab Sufi yang bernama Risalatul Mu'awana pada halaman 29. Imam Ghawthil Anam Al-Arif Billah Syekh Afifuddin Syekh Abdillah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad rahimahumullah telah mengatakan, setelah diritualin, santet itu pergi. Dan cara ritualnya bermacam-macam. Ada yang melalui bacaan mantra, ada juga yang langsung memanggil jin atau siluman. Mengenai medianya juga sangat banyak. Ada yang menggunakan media boneka, jarum, paku, kaca, bulu bambu, atau hewan hidup, dan masih banyak media yang lain. Selanjutnya santet itu pergi, lalu terbang melesat ke langit. Namun langit tidak mau menerima, lalu pintu langit ditutup. Maka terbang lagi ke bawah menuju bumi, tapi bumi pun tidak mau menerima, maka pintu bumi pun ditutup. Setelah langit menolaknya dan setelah bumi menolak kedatangan santet, barulah si santet itu pergi menuju orang yang ditujunya. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki apes orang yang ditujunya, maka masuklah si santet itu ke tubuh orang yang ditujunya. Namun jika orang yang dituju mempunyai ilmu penangkalnya atau punya doa yang selalu dibaca untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka si santet itu tidak akan bisa masuk dan akan mental lalu balik menyerang kepada orang yang mengirimnya, alias senjata makan tuan. Dan akibatnya orang yang mengirim akan mengalami kematian atau tergantung tujuan awal. Jika tujuan awal supaya celaka atau sakit, maka si pengirim akan celaka atau sakit. Dan bila tujuan awal supaya mati, maka si pengirim akan mati. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Hendaklah kita selalu rutin membaca ayat atau surat dari Al-Quran yang sudah masyhur untuk menjaga diri dari gangguan jin, setan, santet, dan lain-lain, yaitu ayat kursi diantaranya, atau doa, atau hijab, atau sholawat, dan lain-lain, sesuai ijazahan yang kita punya. Karena santet itu sangat jahat, hendaklah kita selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para wali dan para ulama pun selalu punya amalan khusus yang disebut hizib,
hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karomah dan maunah. Demikian penjelasan singkat saya tentang ilmu santet. Semoga bermanfaat.